Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Kelompok kami beranggotakan Wisnu Putra Erhyudatama, Rizvi Bahrul Ulum, dan Irfan Handi Fauzan. Kemudian definisi permasalahan. Untuk yang pertama, latar belakang. Nomor 1, pendidikan merupakan indikator yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi atau economic growth yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, di mana pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar pendidikan suatu daerah maupun desa. Kemudian menurut Budiono, Taringan tahun 2007 nomor 44, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses di mana terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapat nasional real. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi diperlukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu desa, seperti sumber daya manusia, pendidikan, yang dianggap memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan suatu daerah untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang berguna untuk membangun ekonomi. Dengan demikian, pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Kemudian Sragen adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya terletak di Sragen, sekitar 30 km dari daerah timur kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di utara, Kabupaten Ngawi di timur, Kabupaten Karanganyar di selatan, serta Kabupaten Boyolali di barat. Kami menghitung jumlah penduduk di daerah Sragen untuk menekan pengkontrolan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Kemudian identifikasi permasalahan bisnis. Yang nomor 1, terdapat beberapa masalah terkait dengan isu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, belum ada studi yang akurat untuk melakukan prediksi tingkat pertumbuhan ekonomi serta kurangnya pendidikan. Yang kedua, sulitnya menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi serta kurangnya pendidikan dan bagaimana cara menekan angka pertumbuhan ekonomi serta pendidikan di Kabupaten Sragen. Kemudian untuk poin ketiga, proses analisis yang dilakukan secara manual tidak efektif dan membutuhkan banyak sumber daya. Kemudian untuk poin selanjutnya, asumsi kebutuhan dan limitasi. Yang pertama, untuk poin pertama, terdapat beberapa asumsi dan limitasi dari proyek ini, antara lain analisis data pertumbuhan ekonomi dan pendidikan hanya berlaku untuk Kabupaten Sragen dalam tingkat kecamatan. Untuk poin ketiga, faktor-faktor yang digunakan merupakan data yang diambil dari kantor kelurahan. Next. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan proyek. Yang pertama yaitu tujuan bisnis. Tujuan bisnis sendiri yang pertama yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengetahui garis besar pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu menambah angka persentase pertumbuhan ekonomi. Kemudian, yang pertama yaitu measurable outcomes atau bisnis kriteria, yaitu akurasi prediksi nilai pertumbuhan ekonomi. Next. Kemudian solusi dari perspektif bisnis, yaitu yang pertama adalah solutions, regressions, classifications, clustering, recommendation, dan lain-lain. Yang pertama yaitu regresi untuk prediksi nilai pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu clustering data tingkat pertumbuhan ekonomi
berdasarkan variabel data dari kantor kelurahan. Dan yang ketiga yaitu klarifikasi variabel tingkat pertumbuhan ekonomi. Next. Kemudian ada analytical approach, model selection, and metric analysis. Yang pertama yaitu kita menentukan integritas data. Yang kedua yaitu cleansing. Yang ketiga data preparation. Yang keempat descriptive analysis atau multivariate dan unvariate. Untuk melakukan analytic approach tingkat pertumbuhan ekonomi, diperlukan komponen mendukung seperti variabel pendapatan, kesehatan, pendidikan, kepemilikan rumah, jumlah anak, dan anggota keluarga, serta jenis pekerjaan. Next. Kemudian terdapat poin analytical approach, data cleansing, dan data preparation. Untuk memilih dan menerapkan model yang akan digunakan dalam kasus tingkat pertumbuhan ekonomi, kami mencoba melakukan uji coba dengan mengimplementasikan Microsoft Excel dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemodelan Microsoft Excel. Yang pertama, regresi untuk prediksi nilai pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, clustering data tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan variabel data dari kantor kelurahan. Kemudian yang terakhir, klasifikasi variabel tingkat pertumbuhan ekonomi menggunakan matriks MSI, MID, dan MAPER2 score. Next. Kemudian terdapat instrumen pengukuran keberhasilan. Pada tingkat keberhasilan dalam proyek ini dapat dilihat dari berbagai hal. Antara lain, pertama, tingkat error dari model yang dihasilkan. Kedua, kinerja dari website yang dibangun untuk memprediksi angka pertumbuhan ekonomi berdasarkan faktor-faktor yang telah dianalisis. Next. Dari semua ini kami mengambil referensi dari yang pertama, Hani Ira Bumerira dan Dina Islamiyati dengan judul pengaruh ZIS dan faktor makro ekonomi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jurnal ekonomi tersebut. Kemudian yang kedua ada Budijana R. Bambang dengan judul analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000 sampai tahun 2017. Dalam jurnal ekonomi, manajemen dan perbankan, jurnal ekonomi, manajemen and banking 5.1/2020. Kemudian terakhir, mengambil referensi dari Yudi Prianto, Henry, Sri Astuti, dan Arif Uswanullah dengan judul pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Lerantan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban tahun 2017. Next. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok indeks penelusuran informasi kami. Apabila mohon maaf, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.